Kasus korupsi pengelolaan timah, mencari kebenaran di balik kerugian negara Rp300 triliun. Pengelolaan timah di Indonesia telah menjadi sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir. Kasus korupsi pengelolaan timah yang merugikan keuangan negara Rp300 triliun telah membuat banyak orang bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang kronologi kasus ini dan mencari kebenaran di balik kerugian negara yang sangat besar. Liu Asak, penambang liar yang meraup untung Rp500 juta per bulan dalam sidang lanjutan kasus korupsi pengelolaan timah. Liu Asak hadir sebagai saksi dan mengaku meraup untung Rp500 juta per bulan dari usaha menambang secara ilegal di UP PT Timah Tbk. Liu menjelaskan bahwa ia melakukan penambangan liar dan menjual hasilnya ke PT Timah serta beberapa smelter swasta. Ia mengatakan bahwa ia mampu menghasilkan 100 kg timah tiap harinya dan menjualnya dengan harga Rp150.000 per kilogram. Proses penambangan liar. Bagaimana Liu membuat kekayaan? Liu menjelaskan bahwa proses penambangan liar yang dilakukan pihaknya rata-rata mampu menghasilkan 100 kg timah tiap harinya. Ia mengaku jumlah itu masih relatif kecil dan mengatakan bahwa timah yang dihasilkannya dipatok Rp150.000 per kilogram. Tiap harinya Liu mampu meraup Rp15 juta. Liu juga mengatakan bahwa ia memiliki utang untuk kegiatan operasional dan mengatakan bahwa ia butuh duit dan mau cepat karena biayanya besar. Kerugian negara Rp300 triliun. Bagaimana perhitungan itu didapatkan berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum? Kerugian keuangan negara akibat pengelolaan timah dalam kasus ini mencapai Rp300 triliun. Perhitungan itu didasarkan pada laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara di kasus timah yang tertuang dalam nomor P0403S522D503-2024 tertanggal 28 Mei. Kerugian negara yang dibeberkan jaksa meliputi kerugian negara atas kerjasama penyewaan alat hingga pembayaran biji timah. Lalu, jaksa juga membeberkan kerugian negara yang mengakibatkan kerusakan lingkungan nilainya mencapai Rp271 triliun berdasarkan hitungan ahli lingkungan hidup. PT Timah, korban dari kerugian negara Rp951 miliar dalam sidang kasus pengelolaan timah. Vina Eliani, Direktur Keuangan PT Timah, mengatakan bahwa PT Timah mengalami kerugian Rp951 miliar saat menjalin kerjasama dengan smelter swasta. Vina mengatakan bahwa PT Timah merugi Rp611 miliar dan Rp340 miliar, total Rp951 miliar pada 2019 dan 2020. Ia mengatakan bahwa kerugian 2 tahun berturut-turut itu terjadi karena harga biji timah mengalami penurunan, sementara volume produksi dan persediaan meningkat. Mencari kebenaran di balik kerugian negara Rp300 triliun dalam kasus korupsi pengelolaan timah ini, banyak pihak yang terlibat dan terpengaruh. Kerugian negara yang sangat besar ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga memiliki dampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mencari kebenaran di balik kerugian negara ini dan memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dihukum sesuai dengan perbuatannya. Dalam artikel ini, kita telah membahas tentang kronologi kasus korupsi pengelolaan timah dan mencari kebenaran di balik kerugian negara Rp300 triliun. Kita berharap bahwa dengan membahas kasus ini, kita dapat lebih memahami tentang apa yang sebenarnya terjadi dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan.